Indonesia, kehadiran bulan suci Ramadan oleh umat Islam tidak melulu disambut sebagai bulan untuk memperbanyak ritual ibadah dan amal soleh. Sudah menjadi tradisi bahwa Ramadan juga merupakan momentum untuk memperluas dan memperdalam ilmu agama. Tiap bulan puasa, lazimnya pondok pesantren menggelar pengajian kitab tertentu yang tidak saja dibuka untuk para santrinya, melainkan juga diperuntukkan bagi orang umum yang berminat untuk mengikutinya. Pengajaran semacam itu biasa disebut sebagai pengajian pasaran. Karena kegiatan yang dimaksud sudah di luar kurikulum resmi yang ditetapkan oleh pondok pesantren tersebut. Tidak hanya di pondok pesantren, kebanyakan masjid di desa-desa yang kental akan nuansa kesantriannya pada waktu-waktu tertentu umumnya juga mengadakan pengajian kitab yang khusus dikaji pada bulan Ramadan yang pesertanya merupakan jamaah warga desa setempat. Begitu pula lembaga pendidikan formal dari tingkat SD hingga SMA pada bulan Ramadan banyak yang sengaja memprioritaskan untuk pendalaman ilmu agama bagi para peserta didiknya yang kemudian dikenal sebagai sebutan pesantren kilat. Kegiatan menuntut ilmu atau belajar ilmu agama memang termasuk salah satu cara memuliakan dan menghormati bulan Ramadan. Selain memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, itikaf di masjid, sholat-sholat sunnah, sedekah, dan ibadah lainnya, jika menimba ilmu pada bulan-bulan biasa saja memiliki banyak sekali keutamaan, maka apalah lagi pada bulan Ramadan, sudah pasti juga dilipat gandakan pahalanya. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap langkahan kakinya sebagai ibadah 1 tahun. Banyaknya dibuka majelis-majelis ilmu serta terbukanya banyak kesempatan untuk memperdalam ilmu agama pada bulan mulia Ramadan ini seyogianya tidak disia-siakan oleh umat Islam. Kesibukan dalam menjalani tugas pekerjaan keseharian bukanlah alasan seseorang tidak bisa mengikuti aktivitas menuntut ilmu. Bagi yang punya waktu longgar, sebaiknya mengikuti pengajian kitab yang pengkajiannya lebih intensif, sebagaimana yang digelar di pondok pesantren. Bagi mereka yang memang tak punya banyak waktu luang, dapat memilih alternatif majelis taklim yang pengajiannya lebih singkat, sebagaimana yang diadakan di masjid-masjid. Sementara jika dua cara tadi tetap tak bisa lantaran memiliki jadwal kegiatan yang padat, sebaiknya berusaha menimba ilmu lewat membaca buku-buku keagamaan yang mana penulis dan muatan isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan semoga dengan bekal dan berkahnya ilmu yang kita peroleh selama bulan Ramadan akhirnya bisa mengantarkan kita mampu menunaikan tugas-tugas manusia selaku khalifah Allah di muka bumi ini sesuai dengan misi-misi kemanusiaan yang telah diamanahkannya kepada manusia. Ramadan adalah madrasah, ruang belajar yang harus dimasuki manusia, ruang didik yang harus diduduki manusia. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran tentang perbaikan diri, tentang pengembangan rasa, dan tentang peluasan persepsi. Dengan menyelaminya, manusia bisa memasuki reaktualisasi diri yang akan menyegarkan sekaligus membarukan cara kerja jiwanya selama ini. Hal-hal yang kita sepelekan atau abaikan tiba-tiba menjadi begitu berharga di bulan penuh berkah ini. Level apresiasi kita bertambah dan meningkat. Hanya saja peningkatan itu terjadi sesaat dan cenderung tidak dikenali setelah berbuka atau setelah Ramadan berlalu. Peningkatan itu akan terlupakan begitu saja, seperti yang sudah-sudah.
Untuk lebih jelas, mari kita bahas bersama. Manusia pada umumnya adalah makhluk yang mudah takjub dan heran. Akal pikirannya akan bekerja, bertanya-tanya, dan berusaha memahami suatu peristiwa menakjubkan atau benda aneh di depannya. Misalnya ketika kita pertama kali melihat pesawat terbang, kita takjub dan heran, seakan-akan bertanya, bagaimana mungkin benda sebesar dan seberat itu bisa terbang? Bagaimana caranya, siapa yang membuatnya, dan pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya. Namun ketika kita sudah sering melihatnya, ketakjuban kita perlahan-lahan memudar. Kita tidak lagi menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bahkan kita tidak lagi memperdulikannya. Dengan demikian, ketakjuban dan daya kritis manusia bisa memudar dengan mudah tanpa perlu mendapatkan jawaban memuaskan. Selama hal-hal yang ditakjubi dan diherankannya sudah menjadi kebiasaan, dia perlahan-lahan abai akan hal itu. Begitupun dengan puasa. Ketika kita berpuasa, apresiasi kita terhadap hal-hal yang sering kita abaikan meningkat. Seperti terhadap air putih dan nasi misalnya. Kita yang biasanya melihat itu sepintas lalu, menjadi sangat berharga. Artinya, makanan dan minuman kembali pada nilai asalnya yang berharga. Karena itu, puasa harus dijadikan titik ulang untuk menyemai kembali rasa syukur kita akan segala sesuatu. Diawali dengan kebutuhan pokok, makanan dan minuman, kemudian berlanjut ke berbagai hal. Rasa syukur harus dilatih dan dihadirkan. Dan puasa adalah aktivitas pelatihan yang tepat untuk itu. Seperti yang disebutkan di atas, dengan puasa tanpa sadar kita akan mengapresiasi hal-hal yang seharusnya diapresiasi, seperti air minum, makanan, dan lain sebagainya, yang sebelumnya sering kita abaikan nilainya. Maka dari itu, bulan Ramadan merupakan saat terbaik untuk menghadirkan syukur secara nyata, merasai dan melekatkannya dalam kehidupan kita, karena pada dasarnya jika penjiwaan syukur telah tertanam, segala hal akan dikerjakan sebagai ungkapan syukur atas nikmatnya, seperti perintah Allah kepada keluarga Daud. Quran Surah Saba ayat 13. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Pertanyaannya, siapkah kita memulainya? Wallahu a'lam bishawab.